Sekarang kita definisikan dulu apa itu kas dan juga setara kas atau kas ekivalen. Kita lihat untuk kas sendiri didefinisikan sebagai aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai. Nah, uang tunainya ini dapat berupa uang kertas, uang logam, wesel, cek, giro, atau lainnya. Di mana uang tunai ini dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Nah, terkait nih ya, ada yang dipegang dan ada yang disimpan di bank. Untuk yang dipegang oleh perusahaan ini biasanya dibagi menjadi dua lagi nih. Ada cash on hand yang biasanya jumlahnya lebih besar disimpan oleh bendahara atau keuangan di brankas, dan ada kas kecil. Nah, kalau kas kecil ini biasanya dipegang oleh kasir, digunakan untuk keperluan operasional atau kebutuhan rutin sehari-hari perusahaan yang jumlahnya tidak begitu besar. Kemudian, nah kalau untuk yang kategori disimpan di bank, ini yang disebut dengan kas di bank. Oke, itu adalah kas. Sekarang kita lihat ada setara kas atau kas ekivalen. Kas ekivalen ini didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang, jadi kurang dari 3 bulan, dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya apa nih yang bisa dikategorikan ke dalam kas ekivalen? Di sini ada deposito dan instrumen keuangan lainnya yang bisa dikonversikan menjadi kas kurang dari 3 bulan. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah di sini kan kas ekivalen diartikan sebagai investasi jangka pendek. Jadi jangan sampai kalian bingung. Bukannya ada akun sendiri untuk investasi jangka pendek? Ya, betul. Ada akun sendiri untuk investasi jangka pendek, dan biasanya dimasukkan investasi jangka pendek itu yang jangka waktunya tadi lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, itu masuk ke investasi jangka pendek. Tapi begitu kemampuan konversi menjadi kasnya kurang dari 3 bulan, maka kita bisa masukkan ke dalam setara kas. Gitu ya, jadi ada kas, ada investasi jangka pendek yang kurang dari 3 bulan, itu bisa dikategorikan ke dalam setara kas, dan ada investasi jangka pendek yang jangka waktunya lebih dari 3 bulan tapi kurang dari 1 tahun, itu masuk ke kategori investasi jangka pendek. Selanjutnya kita bahas lebih detail lagi tentang petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan dan dipegang atau dikelola oleh kasir yang fungsinya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan cenderung rutin. Nah, di sini ya kita garis bawahi kegunaan utama dari petty cash ini adalah untuk keperluan-keperluan rutin atau untuk keperluan operasional perusahaan yang biasanya jumlahnya itu tidak begitu besar. Contoh misalnya untuk pembelian ATK, untuk pembelian keperluan dapur ya seperti kopi, gula, dan lain-lain. Jadi kan pasti ada dapur atau ada pantry di tiap kantor, di situ pasti menyediakan seperti kopi, gula, air putih juga ya. Atau untuk keperluan-keperluan operasional seperti bensin, kemudian biaya maintenance yang kecil, misalnya tukang kebun, dan biaya-biaya operasional atau kebutuhan rutin lainnya yang nominalnya cenderung tidak besar. Dalam mengelola petty cash dapat digunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu impress fund method atau metode dana tetap, yang didefinisikan sebagai metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Nah, ini yang harus diingat kalau impress fund itu jumlahnya selalu tetap. Tetapnya seperti apa? Tetapnya adalah misal ketika di awal periode petty cash itu diisi atau kebijakan perusahaan menetapkan bahwa petty cash yang dipegang oleh kasir itu sebesar 5 juta, maka ketika kita lihat pencatatannya di awal ataupun di akhir periode jumlah petty cash itu akan tetap sebesar 5 juta. Ya, meskipun nih di tengah bulannya itu pasti fluktuatif karena digunakan untuk biaya operasional dan lain-lain. Tapi secara pembukuan, secara pencatatan itu jumlahnya akan tetap sebesar 5 juta, tidak berubah ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat nih keterangannya di sini. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di
buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekadar mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran. Nah, jadi kalau dengan metode Impress Fund ini, kasir hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecilnya, atau mungkin kalau berupa catatan dia hanya berupa nota-nota. Hanya berupa nota-nota pengeluaran, kas kecil tersebut diserahkan ke siapa dan untuk keperluan apa. Jadi hanya berupa catatan seperti itu. Nanti baru akan dilakukan pencatatannya ke dalam jurnal itu ketika akan dilakukan reimbursement atau penagihan ke kas untuk pengisian kembali kas kecilnya. Atau dengan kata lain, baru akan diakui jurnalnya ketika kas kecil tersebut akan diisi kembali jumlahnya untuk menggenapi menjadi misalnya sebesar 5 juta tadi. Nah, itu adalah metode Impress Fund. Kemudian metode yang kedua ada Fluctuation Fund Method atau metode dana berubah. Metode ini merupakan metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Nah, beda ya dengan yang Impress Fund. Kalau Impress Fund tadi itu selalu tetap, kalau fluctuation ini dia selalu berubah-ubah. Jadi kalau misalnya contoh tadi Impress Fund itu saldo petty cash-nya kalau kita lihat nanti di laporan keuangannya di awal ataupun di akhir itu jumlahnya akan sama, yaitu misalnya sebesar 5 juta. Tapi kalau fluctuation fund ini dia bisa jadi berubah-berubah karena pengisiannya tidak berdasarkan nota tadi yang dikumpulkan, tapi manajemen melihat kira-kira kebutuhannya akan banyak tidak sih. Kalau misalnya kebutuhan terkait petty cash ini dilihat cukup besar, maka petty cash akan diisi dengan jumlah besar. Tapi kalau diprediksi bahwa pengeluaran dari petty cash tidak cukup besar untuk suatu periode tertentu, maka petty cash pun hanya akan diisi dalam jumlah yang kecil. Seperti itu ya bedanya Impress Fund dan juga Fluctuation Fund. Sekarang kita jabarkan lagi perbedaan dari Impress Fund dan juga Fluctuation Method. Yang pertama dari jumlah dananya. Nah, tadi ya jumlah dananya adalah tetap untuk Impress Fund, sementara Fluctuation Method itu berubah-ubah. Kemudian yang kedua perbedaannya dari catatan hariannya. Nah, kalau Impress Fund itu dia bukti pengeluarannya dicatat pada petty cash book atau petty cash record. Jadi bukan langsung berupa jurnal, tapi ada buku untuk mencatat pengeluaran dari pengeluaran petty cash, atau bahkan beberapa perusahaan dia hanya menyimpan seperti nota-nota. Jadi kalau misalnya kas tersebut nih dikasih ke driver misalnya untuk keperluan pembelian bensin, maka dia akan mencatat terlebih dahulu nih. Dia akan mencatat di dalam seperti dia punya voucher sendiri, voucher petty cash. Di situ dicatat keperluannya untuk apa, diserahkan ke siapa. Nah, nanti kalau misalnya si driver sudah mengembalikan bukti pengeluarannya, nah itu baru diarsipkan. Tapi baru berupa arsip kwitansi ya, atau bukti pengeluarannya. Nah, ketika akan di-reimburse tadi, baru nanti dicatat dalam bentuk sebuah jurnal. Kemudian kalau fluctuating method, bukti pengeluaran dicatat pada jurnal kas kecil langsung ya. Jadi kalau fluctuating method ini dia begitu ada pengeluaran kas kecil langsung dijurnal oleh bagian kasir dalam bentuk jurnal akuntansi. Jadi bukan berupa catatan-catatan saja, tapi langsung dalam bentuk jurnal. Kemudian kita lihat perbedaan yang ketiga yaitu dari fungsi catatan hariannya. Kalau untuk Impress Fund, petty cash record berfungsi sebagai catatan tambahan, tidak sebagai book of original entry ya. Jadi dia hanya sebagai catatan tambahan, bukan sebagai journal entry atau bukan sebagai jurnal, sehingga tidak dapat dipakai sebagai sumber posting ke buku besar. Sementara kalau fluctuating method, petty cash journal berfungsi sebagai book of original entry, sehingga dapat dijadikan sumber posting ke buku besar. Nah itu ya bedanya. Kalau Impress Fund kan dia hanya berupa catatan, bukan berupa jurnal, sehingga tidak bisa digunakan untuk kita kelompokkan atau kita posting ke buku besar. Tapi kalau yang fluctuating method, karena bukti pengeluarannya sudah langsung dicatat dalam bentuk jurnal, sehingga bisa dijadikan dasar oleh bagian akuntansi untuk mengklasifikasikan atau memposting pengeluaran atau transaksi tersebut ke dalam buku besar.
Sekarang kita lihat perbedaan dari dua metode petty cash tersebut dari sisi pencatatannya untuk impress fund dan juga fluctuating method. Yang pertama, ketika terjadi pembentukan petty cash untuk impress fund ataupun fluctuating method, itu jurnalnya sama ya, sama-sama mendebit akun petty cash dan mengkredit akun kas. Karena kasnya berkurang dipindahkan ke petty cash. Jadi kas dikredit, petty cashnya di debit. Kemudian ketika ada pemakaian petty cash untuk impress fund tadi, karena impress fund itu kan dia hanya melakukan pencatatan-pencatatan terkait pengeluaran ke dalam buku petty cash, tidak dalam bentuk jurnal, sehingga kalau secara pencatatan akuntansi, impress fund ini tidak membuat jurnal sama sekali, hanya berupa catatan atau nota pengeluaran petty cash. Kemudian kalau fluctuating method, ketika ada pemakaian petty cash, dia langsung dicatat. Misalnya nih, mengeluarkan biaya untuk perawatan kebun misalnya, maka dia langsung dicatat ke biaya perawatan pada petty cash. Jadi langsung dicatat mengurangi petty cash dan langsung didebit atau dibebankan ke biaya yang bersangkutan. Kemudian kalau misalnya ada biaya ATK misalnya, langsung dicatat biaya ATK pada petty cash. Begitupun kalau misalnya ada pengeluaran untuk transfer, langsung dicatat di akun biaya transport dan mengkredit akun petty cash. Jadi langsung terupdate ya kalau pakai fluctuating method ini. Nah, ketika pengisian kembali petty cash untuk yang impress fund baru dilakukan penjurnalan atau pencatatan akuntansinya, di mana semua biaya yang dikeluarkan dicatat di akun biaya yang bersangkutan berdasarkan nota ya, berdasarkan nota yang telah dikumpulkan, kemudian akan diisi kembali sesuai dengan biaya petty cash yang telah dikeluarkan. Sehingga dengan begitu jumlah petty cash-nya akan kembali lagi seperti awal gitu ya. Jadi misalnya di sini tadi diisinya sebesar 5 juta, kemudian kan dikeluarinnya misalnya sebesar 2 juta, maka nanti diterimanya lagi sebesar 2 juta. Berbeda dengan fluctuating method, kalau fluctuating method kan karena dia selalu update ya terkait akun petty cash-nya, di mana kalau ada pemakaian langsung dicatat di akun petty cash-nya, sehingga ketika melakukan pengisian kembali, otomatis yang diisi adalah akun petty cash-nya pada kas. Kasnya berkurang sebesar kas yang dipindahkan ke petty cash. Karena pengisian kembali petty cash untuk metode fluctuating ini tidak berdasarkan nota yang telah dikeluarkan atau dana petty cash yang telah dikeluarkan, tapi berdasarkan perkiraan kebutuhan ke depannya, maka di sini nanti jumlahnya mungkin ketika di awal dan di akhir itu bisa jadi jumlah petty cash-nya beda. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal petty cash. Kita lihat soalnya bersama-sama dan nanti kita bahas bersama-sama. Kita lihat case yang pertama, yaitu tanggal 1 Maret dilakukan pembentukan dana petty cash sebesar 10 juta. Nah, bagaimana jurnalnya dengan menggunakan impress fund method? Kita lihat di sini jurnal untuk tanggal 1 Maret, petty cash ada di debit, yang artinya petty cash-nya bertambah karena ada pembentukan dana petty cash ya. Jadi kita catat petty cash-nya di debit sebesar 10 juta. Dan karena kasnya sudah kita pindahkan ke petty cash, berarti kasnya berkurang, kita catatnya di kredit sebesar 10 juta. Nah, ini adalah pencatatan untuk metode impress fund. Kita lihat bagaimana dengan fluctuation fund. Jurnalnya sama, yaitu mendebit petty cash sebesar 10 juta dan mengkredit akun kas sebesar 10 juta. Ya, jadi untuk pencatatan pembentukan dana petty cash, baik metode impress fund atau fluctuation fund, itu jurnalnya sama. Sama-sama mendebit petty cash dan mengkredit akun kas. Kita lihat case yang kedua, tanggal 5 Maret, membayar ongkos angkut pembelian barang dagang sebesar 2.500.000. Kita lihat jurnalnya untuk impress fund. Untuk tanggal 5 tidak ada jurnal ya, karena masih ingat penjelasan yang tadi, untuk impress fund dia hanya melakukan pencatatan di dalam buku petty cash atau hanya mengumpulkan nota-nota transaksi pengeluaran petty cash. Sehingga untuk jurnal akuntansinya tidak ada untuk metode impress fund. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang fluctuation fund.
Nah, untuk fluctuation fund dia langsung melakukan pencatatan pengeluaran petty cash-nya di jurnal akuntansi dengan mendebit akun biaya transport. Karena ini ya membayar ongkos angkut, jadi dikategorikan sebagai biaya transport, sehingga biaya transportnya bertambah, kita catat di debit, kemudian di kreditnya adalah petty cash. Karena untuk pengeluaran biaya transport ini menggunakan petty cash, berarti kan petty cash-nya harus dikurangi. Ketika petty cash berkurang, maka kita catatnya di sisi kredit. Nominalnya berapa? Nominalnya ini 2.500.000. Case yang ketiga, tanggal 12 Maret, membayar biaya membersihkan taman dan jendela kantor sebesar 5 juta rupiah. Kita lihat jurnalnya untuk Impress Fund Method. Kembali ya, tidak ada jurnal untuk transaksi tanggal 12 kalau misalnya perusahaan menggunakan metode Impress Fund untuk pengelolaan petty cash-nya. Kita lihat dengan Fluctuation Fund Method. Transaksi tanggal 12 langsung dicatat dengan jurnal debitnya biaya kebersihan dan kreditnya adalah petty cash. Petty cash-nya berkurang untuk pengeluaran biaya kebersihan dicatat sebesar 5 juta rupiah. Case selanjutnya tanggal 16 Maret ada dua dibagi menjadi dua. Case yang pertama melakukan klaim atas nota pengeluaran petty cash sebesar 7.500.000, ini untuk yang metode Impress Fund. Untuk yang poin B, mengisi kembali petty cash sebesar 15 juta karena diperkirakan akan ada pembayaran honor jaga malam security di tanggal 20 Maret. Ini untuk fluctuation fund-nya. Jadi transaksi tanggal 16 Maret ini intinya adalah transaksi pengisian kembali petty cash. Ini untuk transaksi yang Impress Fund dengan menggunakan metode Impress Fund, dan untuk poin B merupakan contoh pengisian kembali dengan metode Fluctuation Method, di mana jumlah penambahannya tidak berdasarkan nota yang dikeluarkan, tapi berdasarkan prediksi kebutuhan di periode selanjutnya. Sekarang kita lihat jurnalnya untuk Impress Fund Method. Ini tanggal 16 mengklaim nota-nota yang telah dikeluarkan, yaitu mendebit akun biaya transport sebesar 2.500.000, mendebit akun biaya kebersihan sebesar 5 juta, dan mengkredit akun kas sebesar 7.500.000. Selanjutnya kita lihat dengan Fluctuation Fund Method. Di tanggal 16 menjurnal akun petty cash di sisi debit sebesar 15 juta, karena tadi di sini disebutkan ditambahkannya sebesar 15 juta, dan mengkredit akun kas sebesar 15 juta. Nah, jadi ini terlihat ya perbedaannya antara metode Impress Fund dan Fluctuation Fund. Kalau di Impress Fund, pengisian kembalinya berdasarkan nota yang telah dikeluarkan. Kalau Fluctuation Fund, pengisian kembalinya berdasarkan kebutuhan, prediksi kebutuhan di periode selanjutnya terkait pengeluaran yang menggunakan petty cash.